pasti sudah sangat familiar dengan Al-Quran ya. Maksudnya itu adalah salah satu hal yang teman-teman pelajari hampir tiap hari gitu. Al-Quran sendiri itu banyak sekali moralnya gitu kan, banyak sekali nilai-nilai dan pengetahuannya. Ada orang yang beranggapan bahwa saintis dan Al-Quran itu tidak nyambung gitu. Itu adalah anggapan yang salah ya teman-teman. Karena next aku akan menunjukin hal yang dimana Al-Quran itu ternyata sangat mendukung keberadaan muka bumi ini. Semuanya situ sudah ada di dalam Al-Quran terlebih dahulu, baru para ilmuwan itu meneliti dan itu sangat terbukti gitu. Masya Allah sekali. Nah, ini teman-teman, ini adalah, tahu apa ini? Oke. Oh, di sini jurusan apa aja ya? IPA IPS. Oke. Yang IPA ada yang minat ke kesehatan nggak? Ada yang pengen jadi dokter nggak? Masya Allah. Oke. Nanti kalau misalnya mau jadi dokter akan belajar tentang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini itu adalah otak kita teman-teman. Otak kita yang aku nggak akan menjelaskan bagian detailnya. Ini ada banyak sekali bagian-bagian dalam otak yang sangat berfungsi untuk kita hidup. Kita makan, kita merasakan, kita emosi, kemudian kita berpikir, kita minum dan lain sebagainya. Itu semua bekerja dengan otak. Nah, ternyata Al-Quran dan kecerdasan manusia ini penelitiannya luar biasa. Itu biasanya disebut dengan penelitian neuroscience ya teman-teman. Dimana ketika teman-teman itu menghafal Al-Quran, ketika teman-teman itu mendengarkan Al-Quran, sel-sel yang ada dalam otak teman-teman yang rusak itu akan terbaharui dengan lebih cepat daripada orang biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman itu mendengarkan Al-Quran, di dalam otak itu saraf-sarafnya kan banyak sekali zat-zat kimia gitu kan. Nah, itu akan mengeluarkan yang namanya sel alfa. Sel alfa itu apa? Sel alfa itu Kak, itu kalau misalnya teman-teman pengen fokus. Biasanya kalau belajar pengen fokus nggak sih? Atau ngantuk? Ya, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman rajin mendengarkan Al-Quran, teman-teman rajin untuk membaca Al-Quran, itu tuh otak teman-teman akan memproduksi sel alfa itu sendiri agar teman-teman itu lebih mudah untuk fokus gitu. Terus yang selanjutnya adalah tajwid. Teman-teman kalau membaca Al-Quran bunyi atau dari hati? Oke. Nah, teman-teman kan kalau bunyi itu sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya kan? Gak yang beremang biasa gitu kan? Nah, itu ternyata di dalam sains itu mempengaruhi daya emosional teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini membunyikan suara, itu kan otomatis tenggorokan yang awalnya kering, jadi ada ludahnya kan, jadi apa namanya, ada isinya lagi lah, maksudnya basah lagi gitu kan bahasanya. Nah, itu ternyata bisa untuk meningkatkan sistem imunnya teman-teman gitu. Nah, ternyata luar biasa ya. Jadi dan banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian tentang Al-Quran dan kecerdasan manusia ini yang sangat disayangkan ketika ada anggapan bahwa Islam dan sains itu bertolak belakang. Padahal sebenarnya Islam dan sains itu sangat berkesinambungan, bahkan saling mendukung satu sama lain. Gitu. Nah, ada yang kenal beliau bertiga nggak? Ada yang kenal Ibnu Sina atau pernah dengar? Yang mau masuk ke dokteran pasti relate ya. Ya, ini ada tiga. Sebenarnya ada banyak sekali ulama yang beliau selain juga ahlul Quran ya teman-teman, ahlul kitab, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu dunia bahasanya ya kita ya. Dan Nabi itu pernah berkata di dalam kitab fikih kedokteran itu, ilmu kedua yang bisa dipelajari atau penting untuk dipelajari adalah ilmu kesehatan selain dari ilmu agama gitu.
teman-teman, ini adalah salah satu. Nah, faktanya bahwa teman-teman kan lihat kalau misalnya di barat itu kedokteran kemudian ilmunya itu sungguh luar biasa maju gitu ya. Fun fact-nya, buku kedokteran pertama kali itu adalah penciptanya adalah Ibnu Sina. Jadi kita itu lebih jauh berkembang dulu daripada para ilmuwan Eropa sebenarnya dalam sejarahnya seperti itu. Tapi ya karena banyak sekali hal yang menjadikan Islam itu menjadi bahasanya sedikit terselip dengan bangsa-bangsa Eropa. Tapi it's okay. Ini adalah 3 orang yang bisa kita jadikan teladan gitu ya. Kita bisa jadikan contoh bahwa ketika teman-teman menjadi ahlul Quran itu tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga bisa menguasai bidang akademik gitu. Bidang akademik maupun bidang-bidang lainnya yang terjun di dunia masyarakat. Ibnu Sina ini bapak kedokteran, kemudian Al-Khawarizmi. Pernah dengar Al-Jabar nggak? Nah, beliau ini adalah pencipta Al-Jabar di dalam matematika. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyin atau biasa dikenal sebagai bapak kimia. Ya, pasti udah asing lagi kan dengan beliau-beliau itu. Nah, mungkin aku sedikit sharing ya teman-teman. Ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui, dan teman-teman pasti akan jauh bisa lebih hebat. Teman-teman akan jauh bisa lebih berkembang dengan Al-Qur'annya. Jadi jangan sekali-sekali meninggalkan Al-Qur'an dalam setiap detikan nafas kalian ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang dalam hidup aku pribadi itu aku juduli dengan Bibarakatil Quran. Nah, teman-teman percaya nggak kalau dengan Quran itu kita bisa keliling Indonesia minimal? Betul, minimal banget kita itu ketika teman-teman menguasai Al-Quran dan teman-teman mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa dapat bonus keliling Indonesia. Itu sangat sangat suatu hal kecil dari nikmatnya berkahnya Al-Quran yang mungkin teman-teman bisa raih lagi di beberapa hal kemudian gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang kebetulan aku itu menggeluti di dunia karya tulis ilmiah Al-Quran ya teman-teman. Jadi itu kita mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman hidup di masyarakat itu permasalahannya kan banyak banget. Nah, teman-teman itu sangat relate ketika memberikan solusinya itu dari Al-Quran. Itu ternyata sangat solutif gitu dan sangat bisa menjadi paduan apalagi kita sebagai orang Islam. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah kita juga dengan Quran itu berbagi kebermanfaatan. Apa sih Kak maksudnya berbagi kebermanfaatan? Teman-teman kan pasti menuntut ilmu juga mendapatkan ilmu kan? Dan sebaik-baiknya ilmu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat gitu. Jadi teman-teman itu ketika memiliki ilmu, salah satunya ilmu Al-Quran, teman-teman juga bisa untuk menularkannya ke orang lain. Nah, ini mungkin yang relate untuk kelas 12 ya. Itu adalah beasiswa. Mungkin ada pertanyaan, ada nggak sih Kak beasiswa di perguruan tinggi yang tentang penghafal Al-Quran? Ada teman-teman, ada banyak sekali. Kebetulan alhamdulillah aku dapat beasiswa yang dimana kita juga terjaga hafalannya gitu. Dan di UGM sendiri teman-teman itu bisa, ini kalau misalnya aku boleh sharing, teman-teman bisa masuk UGM lewat jalur namanya pemeliharaan bibit unggul. Dimana salah satu hal yang dites di situ adalah tes hafalan Al-Quran gitu. Terus kebanyakan itu ada yang minder. Nanti bisa nggak ya Kak aku ngikutin pelajarannya? Bisa teman-teman, itu sangat bisa. Kebetulan aku punya adik tingkat, dia nggak sekolah SMP SMA umum, jadi dia fokus ngafal sampai SMA, jadi kejar paket B dan paket C. Beliau kemarin baru saja juara di MHG Internasional Dubai.
beasiswa masuk di PBUB UGM, dan pada Allah ternyata Allah mudahkan gitu loh jalannya. Dia di Fakultas Biologi kebetulan, dan beliau tuh belum pernah sama sekali mempelajari lebih lanjut tentang biologi ya, karena beliau dikejar paket ya, beda sama teman-teman yang mungkin di sekolah biasa gitu. Kejar paket itu materinya mungkin simple dan lebih ringkas, tapi ternyata ketika beliau mengikuti, beliau tuh dimudahkan dengan Qurannya itu tadi, dan IPK-nya tuh luar biasa, 3,9/4. Iya, jadi Masya Allah dia tuh jadi teman-teman kalau misalnya menghafal Al-Quran itu biasanya dikasih poin plus mudah untuk menghafal pelajaran yang lain, insya Allah. Kemudian masih tentang beasiswa untuk yang kelas 12 ya teman-teman. Jangan takut bahwa nanti gimana ya Kak cara jaga hafalannya di kuliah gitu kan. Biasanya kan itu adalah stigma-stigma yang umum, karena teman-teman dunia kuliah mungkin beda dengan dunia SMA ataupun dunia pondok dan lain sebagainya. Dunia kuliah itu sangat bebas gitu. Dunia kuliah itu sangat beragam, dan hal yang mungkin teman-teman bisa untuk menyelaraskan hafalan Al-Qur'annya dengan akademiknya itu adalah mau gak mau teman-teman harus memaksa diri. Dipaksa dirinya dari keluar dari zona nyaman dulu gitu. Gimana sih dipaksa dari zona nyamannya itu dulu Kak? Jadi teman-teman itu mungkin awal-awal kuliah tuh capek, kemudian hafalannya jadi keteteran, gak murojaah dan lain sebagainya. Nah, murojaah itu bukan masalah kita gak sempat, tapi kita harus menyempatkan gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti yang kelas 12 udah kuliah, terus gimana sih Kak cara untuk tetap bisa menjaga dirinya? Yang pertama ya adalah cari lingkungan teman-teman, itu penting. Karena ketika teman-teman udah menemukan lingkungan yang bisa sekufu dan sevisi dan semisi dengan teman-teman, itu akan jadi lebih mudah untuk teman-teman. Misal nih kita lagi main, teman-teman tiba-tiba murojaah. Kalau misalnya temennya nggak bisa memahami kan, so Islam banget tuh, gitu. Nah, jadi ketika itu teman-teman harus bisa pintar-pintar buat cari lingkungan gitu. Nah, selain itu teman-teman juga harus memaksakan diri untuk murojaah, untuk membagi waktu, dan jangan malas. Itu sih, jangan malas, kemudian menyempatkan dan memaksa dirinya lebih berjuang dikit untuk ada yang diperjuangin gitu. Betul, ini kepanasan ya kayaknya. Oke, gak apa-apa. Kita namanya menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i, kalau misalnya nggak kuat lelahnya menuntut ilmu akan, ya itu tadi ada yang bilang kita akan merasakan penatnya atau sakitnya kebodohan gitu. Oke, next. Aku mau biar kita udah sore dan nggak terlalu monoton, kita tulis dulu. Mau nggak? Ini nggak sambung ayat lagi ya, tenang. Kita nggak sambung ayat lagi, kita tulis ala-ala aja. Nah, bentar. Ini ada hitungannya 3, 2, 1. Nanti yang bisa jawab ke depan, terus ada hadiahnya insya Allah. Jadi siapakah tokoh ulama ini? Tadi ada sekilas gambarnya di situ. Turun dulu. Nggak mau, udah kecil. 3, Nanti kalau mau 2,5, 1.